Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Agustin, mahasiswa jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan mengenai emotional intelligence. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Baik, apakah itu emotional intelligence? Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan juga memahami emosi, baik emosi dirinya sendiri maupun emosi dari orang lain. Nah, emotional intelligence ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi, terutama saat emosi memuncak atau saat marah. Dan yang kedua adalah peka terhadap perasaan orang lain. Emotional intelligence ini sangat penting karena emotional intelligence yang tinggi akan lebih berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental, dan tentunya dapat mempengaruhi kesuksesan di dunia kerja. Dan berdasarkan penelitian, dalam keberhasilan kerja, intellectual intelligence itu hanya mengambil 5% porsi saja. Selebihnya adalah emotional intelligence. Itulah pentingnya emotional intelligence atau pengelolaan emosi di dunia kerja. Menurut Goleman, dalam buku yang Goleman tulis yang berjudul Emotional Intelligence Why It Can Matter More Than IQ, terdapat 5 indikator emotional intelligence. Yang pertama adalah self-awareness, yaitu menyadari perasaan atau keadaan yang sedang orang lain rasakan dan pengaruhnya terhadap orang lain. Yang kedua adalah self-regulation, yaitu menggunakan kemampuan emosional untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu. Yang ketiga adalah internal motivation, yaitu mengambil keputusan sebagai bentuk optimisme, rasa penasaran, dan keinginan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat adalah empathy, memahami emosi orang lain dan menggunakan kemampuan empati ini untuk merespon orang lain berdasarkan tingkat emosional. Kemudian yang kelima adalah social skill, menerapkan kemampuan emosional untuk membangun hubungan sosial yang kuat dengan sekitar. Lalu, apa peran kecerdasan emosional atau emotional intelligence ini dalam dunia kerja atau dalam pekerjaan? Yang pertama adalah membentuk tim yang kolaboratif. Dengan emotional intelligence yang tinggi, tentunya anggota tim akan tumbuh rasa saling percaya, rasa empati, dan akhirnya mereka akan terbuka satu sama lain, terbuka terhadap pendapat, terhadap keluh kesah mereka, seperti contoh kecilnya adalah curhat apa yang mereka rasakan, kesulitan apa yang mereka hadapi di dalam tim, sehingga mereka akan saling membantu dan akan menghasilkan tim yang solid. Yang kedua adalah karyawan yang inovatif. Emotional intelligence ini yang tinggi ditunjukkan dengan, mmm, tidak takut terhadap perubahan. Jadi karyawan yang emotional intelligence-nya tinggi, maka karyawan tersebut tidak akan takut apabila terjadi perubahan di dalam pekerjaan dia. Karyawan tersebut akan bersikap proaktif dan, fleksibel sehingga dapat, beradaptasi dengan baik. Peran yang ketiga adalah tidak rentan terkena stres. American Psychological Association menjelaskan bahwa 65% pekerja mengaku pekerjaan adalah sumber stres utama mereka. Jadi di sini emotional intelligence ini berperan untuk meredakan stres atau mengelola stres karyawan. Kemudian peran yang keempat adalah komunikasi dan interaksi yang semakin efektif. Dengan emotional intelligence yang tinggi, tentunya kita akan mengetahui apa yang
dirasakan oleh lawan bicara kita, yang kemudian akan menghasilkan komunikasi yang lebih baik. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Seseorang yang memiliki emotional intelligence yang tinggi, maka dia akan dapat mengambil keputusan tanpa melibatkan emosi yang membara atau marah. Beliau akan, mengambil keputusan saat emosinya tenang, sehingga keputusannya akan lebih baik dan juga relevan dengan keadaan. Lalu apa saja tanda rendahnya kecerdasan emosional di dunia kerja? Yang pertama adalah tidak mampu mengendalikan emosi saat berinteraksi dengan rekan kerja atau pelanggan. Contoh simpelnya adalah, seorang kasir yang marah kepada pembeli karena pembelinya, eee, bertanya di mana letak barang yang dia cari karena pelanggan tersebut tidak, eee, menemukan barang tersebut. Dikarenakan kasirnya lelah, maka kasirnya membentak pelanggan tersebut. Nah, itu contoh yang tidak bisa mengendalikan emosi atau tingkat kecerdasan emosionalnya rendah. Kemudian yang kedua, sulit untuk mengambil keputusan yang baik karena dipengaruhi oleh perasaan negatif. Perasaan negatif ini lebih kepada rasa cemas, rasa takut. Contohnya adalah, eee, seorang manajer yang salah satu karyawannya mengajukan proposal kegiatan, namun ditolak oleh manajer tersebut karena manajer tersebut takut apakah proposal ini dibuat dengan objektif, apakah nanti setelah, proposal kegiatan tersebut disetujui dan kegiatannya dilaksanakan, apakah perubahannya akan, berdampak negatif seperti itu. Atau mungkin dapat dikatakan terlalu banyak negative thinking ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mudah marah atau frustasi saat menghadapi masalah di tempat kerja. Contohnya, seorang seorang karyawan yang yang mendapatkan pekerjaan dari atasan, namun karyawan tersebut merasa, ini ya bukan dari job desk-nya. Lalu karyawan tersebut marah-marah. Nah, itu merupakan salah satu contoh kecerdasan emosional yang rendah. Yang keempat adalah kesusahan untuk bekerja sama dengan rekan kerja karena tidak mampu mengelola perasaan. Selanjutnya adalah menyalahkan orang lain atau situasi saat terjadi masalah di tempat kerja atau dapat dikatakan adalah mencari kambing hitam. Kemudian selanjutnya adalah sulit dalam mengejar target karena merasa mudah putus asa atau tidak percaya diri. Ini biasanya seringkali dirasakan oleh pegawai-pegawai baru yang masih belajar tentang pekerjaannya, lalu diberikan pekerjaan oleh atasannya yang belum dia ketahui, lalu karyawan tersebut merasa tidak percaya diri, dia putus asa. Nah, itu merupakan salah satu contoh emotional intelligence yang rendah. Selanjutnya adalah mudah merasa cemas atau stres saat menghadapi situasi yang tidak familiar. Contohnya, saat adanya sistem baru yang merupakan hal baru bagi karyawan juga, karyawan tersebut merasa cemas atau stres karena perubahan sistem yang biasanya tidak pernah mereka, eee, dapatkan sebelumnya. Jadi karyawan tersebut cemas, takut, dan menjadi tidak fokus. Selanjutnya adalah enggan menerima kritik atau masukan dari rekan kerja atau atasan. Nah, ini merupakan salah satu contoh kecerdasan emosional yang rendah juga, karena kritik atau masukan dari rekan kerja atau atasan itu pada dasarnya sifatnya membangun, tapi karena eee, dia merasa sudah benar, pekerjaannya sudah benar, sudah baik, maka dia tidak mau menerima kritik atau masukan. Selanjutnya adalah sering merasa tidak puas atau tidak bahagia dengan pekerjaan yang dilakukan. Contohnya mungkin, bosan ya, bosan dengan pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari, sehingga karyawan tersebut tidak bahagia dengan pekerjaan yang dilakukan.
Padahal bisa, dengan cara yang lain seperti belajar belajar ilmu-ilmu yang baru, begitu. Kemudian selanjutnya adalah sulit dalam mengejar karir yang diinginkan karena tidak mampu mengelola emosi dengan baik. Ini merupakan salah satu kecerdasan emosional yang rendah, karena untuk mengejar karir tentunya kan ada penilaian perilaku ya. Penilaian perilaku ini merupakan, mmm, penilaian terhadap bagaimana cara dia mengelola emosinya, apakah sopan, apakah, baik orangnya, atau malah tidak sopan, suka marah-marah. Itu merupakan salah satu indikator juga dalam, penilaian untuk, naik ke jenjang karir selanjutnya. Lalu bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional karyawan? Yang pertama yang dapat dilakukan adalah pelatihan online dengan gamifikasi. Gamifikasi ini maksudnya adalah, pelatihan dengan menggunakan game ya, game secara berkelompok sehingga, eee masing-masing anggota tim akan saling berinteraksi di kelompoknya, memecahkan masalah. Nah, ini dapat meningkatkan kecerdasan emosional di antara karyawan-karyawannya, meningkatkan empati, disiplin, dan sebagainya. Yang kemudian adalah mengembangkan teknik manajemen stres. Manajemen stres ini salah satu contohnya adalah dengan melakukan meditasi. Dengan melakukan meditasi secara rutin, terbukti dapat meningkatkan pengendalian emosi. Yang ketiga adalah menggunakan diagram alir atau skenario percabangan. Skenario percabangan ini adalah narasi terbuka yang memungkinkan seseorang untuk membuat pilihan sendiri, dan setiap pilihannya akan mempengaruhi narasi dan hasil, sehingga orang tersebut akan selalu berhati-hati dalam mengambil keputusannya karena tentunya akan ada konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Yang keempat adalah mood journaling. Mood journaling ini maksudnya adalah, menuliskan apa yang dirasakan dalam sebuah jurnal. Seperti nama emosi, penyebab emosinya apa, reaksi dari emosi yang dirasakan itu apa, kesesuaian nama, penyebab, dan reaksi. Lalu, apakah emosi yang muncul itu perlu solusi atau masih bisa ditoleransi, dan lain-lain. Yang kelima adalah mempelajari kemampuan diri terhadap waktu. Dalam hal ini maksudnya adalah waktu meredam emosi. Contohnya saat saat, karyawan dimarahi oleh bosnya karena pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, lalu karyawan tersebut tersinggung, eee, tapi karyawan tersebut mencoba meredam emosinya, seperti, memerlukan waktu beberapa menit, misal 1 menit untuk menarik nafas dalam, untuk mengontrol emosinya, seperti itu. Kemudian belajar untuk berhenti ketika sudah waktunya untuk berhenti. Contohnya ini, saat bekerja dan pekerjaannya tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, atau tidak sesuai dengan, keahliannya. Nah, itu karyawan bisa memutuskan untuk berhenti apabila sudah merasa tidak kuat lagi. Kemudian melatih kemampuan berbahasa. Nah, ini merupakan salah satu yang penting ya dalam kecerdasan emosional karena, eee kemampuan berbahasa ini merupakan salah satu indikator komunikasi yang efektif dan juga komunikasi yang baik. Apabila kemampuan berbahasanya itu buruk atau sering menggunakan kata-kata yang kasar, sering menggunakan kata-kata yang buruk, maka, lawan bicaranya pun juga nanti akan menimbulkan konflik antar keduanya. Nanti lawan bicaranya tersinggung dan kemudian hubungannya menjadi tidak baik, seperti itu. Kemudian belajar membedah motivasi seseorang, lalu belajar berpikir tentang struktur percakapan, seperti pembuka, isi, penutup, sehingga nanti kata-kata yang diucapkan atau kalimat yang diucapkan itu mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Kemudian belajar menempatkan diri dan belajar bersyukur. Nah, baik untuk analisis mengenai emotional intelligence yang saya sampaikan tadi, saya mengambil dari website
Ruang Kerja yang ditulis oleh Intan Aulia Husnunisa pada tanggal 10 Januari 2024 yang berjudul Pentingnya Emotional Intelligence atau Kecerdasan Emosional di Dunia Kerja. Lalu saya ada juga video yang saya ambil dari YouTube-nya PT VADS Indonesia. Saya akan share terlebih dahulu. Ini videonya, selamat menyaksikan. Kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami dan mengelola emosi, baik diri sendiri maupun orang lain. Kenapa ini penting untuk layanan pelanggan? 1. Membangun kepercayaan. Agen dengan emotional intelligence bisa mendengarkan pelanggan, memahami emosi mereka, dan memberikan solusi yang membuat mereka merasa dihargai. 2. Menyelesaikan konflik. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, agen bisa menawarkan bantuan yang sesuai, menyelesaikan masalah dengan efektif. 3. Meningkatkan loyalitas. Mengonfirmasi bahwa masalah pelanggan terselesaikan, memberikan pengalaman positif, dapat meninggalkan kesan baik, dan membentuk loyalitas. 4. Memperkuat kerjasama tim. Agen yang memiliki emotional intelligence menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan membantu tim tetap produktif, bahkan di bawah tekanan. Apakah Anda sudah siap meningkatkan layanan pelanggan dengan kecerdasan emosional? Baik, dalam video tadi disebutkan bahwa, eee, emotional intelligence sangat dibutuhkan oleh, customer service ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa emotional intelligence ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kerja, karena di dalam emotional intelligence ini akan menghasilkan tim yang solid, lebih mudah bekerja dengan rekan kerja, dapat, beradaptasi dengan adanya perubahan, dan setiap orang harus belajar mengenai pengembangan dan meningkatkan emosional intelijen mereka. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.